Halo teman-teman, kenalin aku Mirna Evianti Syagian dari PKN STAN, Prodi D3 Akuntansi kelas 633. Ya, aku adalah mahasiswa tingkat akhir yang bentar lagi wisuda. Kali ini aku mau menyampaikan kampanye. Putus-putus karena gangguan sinyal. Segera ganti kartu providermu dengan kartu Telkom. Tunggu. Apaan sih? Ini kan bukan lagi promosi iklan. Tapi, aku akan menyampaikan kampanye membangun sikap anti korupsi. Nah, baru-baru ini itu banyak kasus korupsi yang lagi trending topik di berbagai media sosial, lalu disiarkan juga di televisi nasional yang sempat mengguncang para masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah memotong sebagian kecil bantuan sosial yang merupakan hak masyarakat. Kok kejam banget ya? Bantuan masyarakat dipotong hanya untuk keperluan diri sendiri. Nah, tahukah kalian kalau salah satu penyebab korupsi adalah kurangnya integritas? Iya, integritas. Integritas itu apa? Integritas itu adalah tindakan yang sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegang secara konsisten. Yang pasti, integritas itu penting. Hah? Penting? Kenapa? Karena integritas itu adalah salah satu kunci utama yang dasar bagi seseorang untuk melakukan segala aktivitasnya. Yang pastinya aktivitasnya adalah tindakan yang anti korupsi. Nah, sikap-sikap anti korupsi inilah yang harus kita pegang dan harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing supaya kasus korupsi Indonesia bisa berkurang. Setidaknya dimulai dari diri kita sendiri. Hah? Dari diri kita sendiri? Yang biasa melakukan korupsi itu ya para pejabat, yang para petinggi yang banyak duitnya. Kok nilai anti korupsi dimulai dari kita sendiri? Nah, untuk memperjelasnya, berikut ini adalah 9 nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran. Jujur itu artinya lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Contohnya nih, kalau di dalam kehidupan mahasiswa, misalkan suatu hari kita beres kuis, beres ujian, terus dosen atau guru kita tuh ngasih hasil nilai ujian kita beserta dengan hasil koreksiannya. Terus dosen itu minta supaya kita ngecek kira-kira ada yang salah koreksi nggak ya dosennya. Terus tanpa disangka-sangka ternyata ada jawaban kita yang sebenarnya harusnya salah, tapi malah dibenerin sama dosennya. Kesempatan menarik nih, dapat nilai bonus. Eits, tunggu dulu. Kalau kita biarkan, itu akan menjadi salah satu hal yang bersifat korupsi nilai. Kenapa? Karena kita udah tahu kenyataannya kalau kita itu jawabannya salah, tapi karena kita berbohong, ya jadinya nilai yang kita anggap bonus tadi itu adalah nilai yang korupsi. Maka dari itu, untuk menanamkan anti korupsi, ya kita harus jujur. Kita kasih tahu ke dosen, Pak, Bu, ini saya nomor 5 itu harusnya salah Bu, harusnya kan jawabannya A, tapi saya malah B, seminggu dibenerin. Nah, dengan hal-hal kecil itu kita bisa membiasakan diri untuk bersikap anti korupsi. Yang kedua adalah kepedulian. Peduli artinya mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan suasana yang ada di sekitar kita. Ketika ada teman yang merasa kesulitan dalam memahami materi, maka sebagai mahasiswa yang peduli, aku harus membantu temanku yang kesulitan itu dan mengajarinya sampai dia betul-betul paham materi yang dia rasa sulit. Nilai yang ketiga adalah kemandirian. Kemandirian artinya tidak bergantung pada orang lain. Mandiri misalnya dalam mengerjakan ujian. Kita mengerjakannya betul-betul dari kemampuan diri sendiri tanpa dibantu dengan orang lain. Yang keempat adalah kedisiplinan. Disiplin itu artinya taat atau patuh kepada peraturan yang ada. Contoh, ketika mahasiswa diberikan waktu ujian 150 menit, maka kita mengerjakannya dalam 150 menit. Meskipun dalam situasi online seperti ini, itu tetap harus kita laksanakan. Jangan karena ada tambahan 30 menit untuk mengupload lembar jawaban kita jadi memanfaatkannya untuk menambah waktu pengerjaan ujian. Itu tidak baik. Maka kalau kita kerjain 150 menit, kerjakanlah 150 menit sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti menanggung segala perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang benar maupun perbuatan yang salah.
Contohnya nih, kalau kita telat ngumpulin tugas, maka kita harus siap menanggung konsekuensi yang diberikan oleh dosen. Misalkan pengurangan nilai atau dapat tugas tambahan lain, kita harus bertanggung jawab. Yang keenam adalah kerja keras. Kerja keras ini berarti kita memiliki kemauan dan tekad untuk berkembang lebih jauh lagi. Contohnya nih, kalau kita emang mau lulus dari sekolah kita, dari studi kita, maka kita harus memiliki tekad. Kalau misalnya kita tiap hari belajar setidaknya 1 jam atau 2 jam, supaya ya kita nggak kepepet SKS, sistem kebut semalam. Intinya kita harus kerja keras untuk mendapatkan cita-cita kita. Nilai yang ketujuh adalah kesederhanaan. Sederhana artinya gaya hidup kita sesuai dengan kebutuhan. Intinya adalah tidak melebay-lebaykan sesuatu yang sebenarnya nggak harus ada. Kita sebagai mahasiswa maka berpakaianlah dengan rapi, dengan santun, sesuai dengan ketentuan seragam yang diberikan oleh kampus kita. Tidak perlu melebay-lebaykan diri dengan memakai aksesoris yang berlebihan atau bermakeup tebal. Tidak perlu mengutamakan hal-hal yang mewah yang sebetulnya kita tidak punya pun tidak masalah. Karena anti korupsi itu memperhatikan tingkat kesederhanaan kita, menerima apa adanya diri kita sendiri, sesuai apa yang kita punya. Yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini adalah keberanian. Berani di sini dalam hal membela kebenaran dan mengakui kesalahan kita. Misal nih, ketika dosen bertanya, coba siapa di antara kalian yang tidak mengerjakan tugas? Nah, kalau kita memang belum mengerjakan tugas, maka kita harus dengan berani mengakui kesalahan kita dan sampaikan, Pak, maaf, saya belum mengerjakan tugas. Last but not least, nilai yang ke-9 ini adalah keadilan. Adil berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak. Contoh, kita mau bantu teman kita itu tidak boleh memandang dari latar belakang dia, atau mungkin dia karena teman dekat kita. Tapi untuk menerapkan nilai keadilan ini, maka kita bantu siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang bulu. Ada satu istilah penting yang perlu teman-teman ketahui selain dari 9 nilai anti korupsi itu, yaitu benturan kepentingan. Benturan kepentingan atau istilahnya adalah konflik kepentingan ini adalah situasi di mana seseorang memanfaatkan kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tugas yang diamanatkannya itu tidak lagi bersifat objektif dan berpotensi merugikan negara kepada pihak tertentu. Nah, benturan kepentingan ini menyimpang dari nilai-nilai anti korupsi, karena seharusnya kita melakukan tugas sesuai dengan kewajiban kita, bukan karena semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri, maupun golongan-golongan tertentu. Nah, setelah kita membahas tentang integritas, lalu nilai-nilai anti korupsi, dan benturan kepentingan, maka intinya adalah integritas itu wajib dimiliki oleh setiap orang, tidak memandang umur, tidak memandang kalangan. Integritas itu wajib tertanam baik di dalam diri kita masing-masing. Adanya integritas dan nilai-nilai anti korupsi tadi itu untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang bersifat korupsi. Yuk mulai kebiasaan anti korupsi untuk Indonesia tangguh, untuk Indonesia tumbuh.